Nama saya Maja. Saya berusia 22 tahun, dan sebulan yang lalu, hidup saya masih sangat berbeda. Di hari ulang tahun saya, kakek saya memberi saya sesuatu yang mengubah segalanya. Sebuah perusahaan senilai 500 juta ZOT. Perusahaannya, hidupnya, dan sejak saat itu, neraka pun dimulai. Setelah ayah saya meninggal, ketika saya baru berusia 10 tahun, kakeklah yang mengambil peran sebagai ayah. Ia sabar, hangat, dan penuh tuntutan. Ia menunjukkan kepada saya arti kerja keras, tanggung jawab, dan prinsip hidup. Ibu saya, ya, ibu menghilang secara emosional. Setelah pemakaman, dia dengan cepat kembali ke kehidupan sosialnya kencan, makan malam mewah. Dia bilang bahwa setiap orang menghadapi duka dengan caranya sendiri. Tapi bagi saya, itu adalah pelarian. Kakek adalah legenda dalam industri teknologi. Ia memulai dari garasi dan berakhir sebagai pemilik salah satu perusahaan paling berpengaruh di Eropa. Saya tidak memiliki saudara. Saya satu-satunya. Dan bagi kakek, saya adalah segalanya. Dialah yang mengajari saya membaca laporan pasar saham, bahkan sebelum saya bisa mengendarai sepeda. Setiap akhir pekan, kami habiskan untuk menganalisis grafik dan merencanakan perkembangan teknologi baru. Ada sesuatu yang magis di dalamnya. Seolah-olah, ia membagikan rahasia dunia yang tidak dipahami orang lain. Pada usia 16 tahun, saya mulai membantu di perusahaan. Awalnya hanya hal-hal sederhana, lalu penelitian, analisis, dan laporan. Semua orang mengenal saya di sana. Saya merasa itu adalah tempat saya. Saya ingat saat pertama kali diminta menyiapkan presentasi untuk rapat dewan. Tangan saya gemetar, tapi kakek hanya mengangguk dan berkata, "Maja, percayalah pada dirimu sendiri, seperti aku percaya padamu." 6 bulan yang lalu, ibu memperkenalkan saya pada Robert, seorang pria dengan setelan jas elegan dan senyum seperti dalam iklan. Dia sopan, memesona, dan sangat tidak alami. Ia memandang saya seolah saya penghalang. Dan kakek, seperti celengan, saat makan malam, dia bertanya-tanya soal perusahaan, tertarik pada saham, keuangan, dan rencana pengembangan. Dia berpura-pura peduli pada keluarga, tapi matanya menunjukkan niat lain. Dalam waktu 3 bulan, Robert dan ibu saya menikah. Semuanya dibiayai dengan uang ibu, atau mungkin uang kakek, sulit dibedakan. Robert mulai muncul di kantor, tanpa undangan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai anggota keluarga Parker. Ia mengajukan pertanyaan, mengintip dokumen, duduk di rapat dewan, seolah ia bagian dari kami. Seorang karyawan kemudian berkata kepada saya, "Maja, dia bertanya tentang posisimu seolah dia ingin menggantikanmu." Kakek diam saja. Ia mengamati dan bertindak diam-diam. Ia tahu bahwa jika bertindak terlalu cepat, itu akan menimbulkan kecurigaan. Tapi malam hari, ketika kami berdua saja, dia berkata, "Orang ini bukan muncul secara kebetulan. Awasi ibumu, karena dia tidak melihat apa yang kita lihat." Pada ulang tahun saya yang ke-22, saat pesta di taman, kakek mengambil mikrofon. Suaranya tegas, meskipun tubuhnya lemah. Dia berkata, "Saatnya telah tiba. Saat untuk menyerahkan tongkat estafet. Saat untuk pensiun, dan perusahaan." Dia serahkan kepada saya. Para tamu terdiam. Robert pucat. Ibu membuka mulutnya, tapi tak berkata apapun. Saya berdiri terpaku. Itu adalah momen yang mengubah segalanya. Kakek menandatangani dokumen di tempat. Penyerahan saham, kendali, semuanya. Dalam sekejap saya menjadi pemilik perusahaan senilai 0,5 miliar ZOT. Dan di detik berikutnya, saya menjadi target serangan. Malam itu juga ibu memanggil saya ke kantornya. Robert duduk di kursi seperti miliknya. Mereka berkata bahwa dibutuhkan keputusan dewasa. Bahwa saya harus menyerahkan posisi CEO kepada Robert dan belajar darinya. Saya tertawa. Pahit. Robert menaikkan suaranya. Ibu berkata bahwa jika saya tidak menyetujui syarat mereka, saya harus meninggalkan rumah. Saya tidak bergeming. Saya berkata, "Baik, saya akan pergi." Tapi perusahaan tetap bersama saya. Dan saat itulah kakek muncul di pintu. Dia tersenyum dingin. Rencana B mulai dijalankan. Katanya, saya tidak tidur sepanjang malam. Pagi harinya,
Kakek memberi saya map penuh dokumen, klausul yang tidak diketahui siapapun, syarat-syarat yang mencegah Robert mengakses keuangan, keputusan, dan pemecatan. Kakek mengamankan segalanya, bahkan 25% saham miliknya sendiri, untuk tetap punya kendali. Ada juga daftar nama karyawan terpercaya, yang tahu apa yang akan terjadi. Perang pun dimulai. Robert mulai memanipulasi dewan. Ibu menyebarkan gosip. Mereka mencoba menghancurkan saya, meragukan kompetensi saya, menyebarkan keraguan. Mereka mengirim email kepada karyawan, meremehkan keputusan saya. Mereka mengirim laporan palsu ke media. Salah satu surat kabar menerbitkan artikel tentang ahli waris muda yang tidak kompeten. Itu menyakitkan. Kakek berkata, ini bukan soal bertahan, ini soal melawan balik. Kami menyewa pengacara. Kami mengumpulkan bukti, pertemuan Robert dengan pesaing, usaha penjualan data, kebohongan, nama palsu, sejarah penipuan. 3 pernikahan, 3 pencurian. Kami punya rekaman, foto, kesaksian. Dalam rapat Dewan Pengawas, kami mempresentasikan semuanya. Robert mencoba membela diri. Ibu menangis. Tapi dokumen tidak bisa berbohong. Suara bulat, Robert kehilangan segalanya, dan saya resmi diangkat sebagai CEO. Orang-orang yang sebelumnya ragu pada saya, kini mengangguk dengan hormat. Mereka tahu saya telah melalui ujian api. Beberapa hari kemudian, Robert ditangkap, tuduhan, percobaan penipuan, spionase korporat, pemerasan. Dengan borgol di tangan, ia keluar dari gedung yang seminggu sebelumnya ia anggap miliknya. Ibu mencoba meminta maaf. Saya belum siap. Tapi saya tahu. Suatu hari kami akan bicara. Sekarang saya adalah pemimpin. Setiap hari saya belajar, berkembang, bertarung. Kadang saya takut. Tapi ketika saya memandang meja kakek, melihat fotonya, saya tahu dia memberi saya lebih dari sekadar perusahaan. Dia memberi saya kekuatan dan keyakinan bahwa saya siap. Saya mulai mengubah perusahaan, memperkenalkan proyek baru. Saya bertemu setiap departemen. Selama 2 minggu saya tidak tidur lebih dari 3 jam sehari. Tapi itu sepadan, saya melihat bagaimana orang mulai mempercayai saya. Bukan karena saya cucu Richard, tapi karena saya menunjukkan tindakan, bukan kata-kata. Sebulan kemudian, saya mengumumkan strategi baru pertama. Investasi dalam kecerdasan buatan, ekspansi ke pasar Skandinavia, program dukungan perempuan dalam teknologi. Reaksi, kaget, lalu antusias. Kakek berhenti datang ke kantor setiap hari, tapi dia selalu menelepon, mendukung. Dia berkata, Maja, kamu lebih kuat dari yang kamu kira, dan lebih pintar dari aku saat seusiamu. 3 bulan kemudian, saya mengundang semua karyawan kunci makan malam di rumah. Informal, tanpa presentasi, dan jas resmi. Saya duduk bersama mereka di teras, dan berkata, terima kasih, tanpa kalian, semua ini tidak mungkin. Dan ketika saya sendirian, saya menatap kota, cahaya-cahaya yang melambangkan begitu banyak cerita. Dan saya menyadari, ini baru permulaan. Jika suatu hari ada orang yang mencoba menghancurkanmu, ingatlah, kamu tidak perlu mundur. Kamu bisa maju, dan menang. Seperti saya.